Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati saudara M. Abdul Muthalib dengan saudari Yuni Lestari. Pagi ini kita tentu patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini Allah itu masih sayang kepada kita. Karena Allah masih beri kesempatan kepada kita, maka itulah yang patut kita syukuri kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selaku orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, tentu harus kita buktikan dengan rasa cinta kita dengan membacakan sholawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, saudara-saudaraku, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir dalam meningkatkan pelayanan terhadap nikah dan rujuk, makanya sebelum pelaksanaan nikah kita akan memberikan materi-materi penguatan tentang rumah tangga yang kita katakan, yang kita singkat dengan yang kita namakan dengan kursus calon pengantin. Nah, ini saudara berdua sebagai calon suami dan istri ini tentu sudah berpikir secara matang, sudah merencanakan secara baik bahwa Anda akan melangsungkan pernikahan itu. Kalau tidak ada perencanaan yang baik, kalau nggak ada umpamanya pemikiran yang matang, tentulah Anda tidak datang ke sini. Nah, oleh karena itu, karena kematangan pemikiran itu tadi, karena perencanaan yang didasari tentunya karena suka sama suka. Kan nggak ada paksaan saudara ke sini. Ada mbak? Dipaksa walinya gitu? Nggak ya? Tetapi saudara berdua datang ke sini menghadap dan mendaftarkan kehendak nikah saudara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir ini, maka terlebih dahulu Anda berdua sudah suka sama suka. Kalau dalam bahasa anak-anak muda sekarang, ya saling mencintai dan saling menyayangi. Nah, ini yang perlu dipahami adalah bahwa Anda berdua sudah punya pengalaman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Mas Abdul Muthalib sudah pernah menikah, tetapi karena bagaimanapun Mas umpamanya sayang dengan istrinya, tapi Allah jauh lebih sayang. Sehingga oleh Allah itu cuman diberikan kesempatan bersama cuman beberapa tahun. Walaupun demikian sudah dikasih karunia satu orang anak. Begitu juga mbaknya juga seperti itu. Walaupun umpamanya dulu sayang dengan suaminya, tapi Allah juga jauh lebih sayang. Sehingga
Allah juga membatasi kesempatan bersama itu. Namun itu semua tentu ada hikmah. Apa hikmahnya? Pertama, agar kita paham bahwa hidup di dunia ini bukan untuk selamanya. Itu yang pertama. Hidup di dunia ini hanya sementara. Kemudian, hikmah yang kedua, bahwa Allah itu menguji keimanan saudara. Sejauh mana kita mengaku beriman kepada Allah itu sehingga diuji. Apa ujiannya? Ujiannya adalah Allah kurangi, Allah cabut, Allah panggil orang-orang yang kita cintai itu. Allah panggil orang-orang yang kita sayangi itu. Sehingga dengan ujiannya seperti itu, akhirnya orang ini masih tetap tidak percaya kepada saya. Kira-kira ungkapannya seperti itu. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata Allah, niscaya akan kami uji manusia itu yang mereka katanya mengaku beriman kepada Allah, yang mereka mengatakan dirinya itu adalah bertakwa kepada Allah. Niscaya akan kami uji, kata Allah. Dengan apa? Dengan sesuatu. Yang pertama adalah al-khauf, minal khauf, dengan rasa takut. Rasa takut terhadap apa? Rasa takut itu ya macam-macam lah yang menyebabkan rasa takut kita itu. Kemudian Allah akan uji kita dengan kekurangan harta. Sehingga kadang-kadang diberikan kehidupan yang sulit dulu. Kira-kira orang ini sabar apa tidak? Kemudian juga Allah akan uji kita dengan mengambil orang-orang yang kita cintai itu. Wal anfus. Jiwa-jiwa yang kita sukai akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa basyiris sabirin. Kasihlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu. Kenapa? Karena ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mendapatkan ujian seperti itu, maka kalimat yang patut kita ucapkan adalah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah dan kembalinya pasti juga kepada Allah. Sesungguhnya kita juga menunggu saja. Nah, artinya dengan pengalaman Anda dalam membina kehidupan rumah tangga itulah nanti di situ juga ambil yang baiknya. Mana yang tidak baik ini kan menjadi pelajaran. Supaya apa? Supaya nanti kehidupan dalam rumah tangga itu akan jauh lebih baik lagi. Kalau selama berumah tangga kemarin umpamanya kita jarang menghadap Allah, maka ini nanti akan menjadi evaluasi kita, menjadi pelajaran. Oh, rupanya selama ini kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita orang yang mengaku beragama Islam, tentu bagaimana kita nanti meningkatkan kualitas penyembahan kita, ibadah kita kepada Allah. Nah, kemudian
Kalau itu merupakan hal yang baik, maka ini harus kita tingkatkan nanti dalam kehidupan rumah tangga yang akan kamu bina. Dulu umpamanya terjadi pertengkaran, terjadi permasalahan dalam rumah tangga masing-masing, katakan seperti itu. Kira-kira penyebabnya apa? Oh, mungkin penyebabnya karena tidak adanya transparan dalam rumah tangga, tidak adanya keterbukaan. Berarti nanti ketika Anda akan menjalin atau menjalankan kehidupan rumah tangga ke depan, maka apa yang harus kita utamakan? Yang harus kita utamakan adalah transparansi, artinya keterbukaan antara seorang suami dengan seorang istri. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Kenapa? Karena Allah mengatakan begini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami itu adalah pakaian istri, dan istri itu adalah pakaian suami. Baik dan buruknya pakaian kita itu tergantung kepada kitanya. Saya selalu berikan contoh kita pakai pakaian seperti ini. Agar kita nyaman makainya, kalau dia umpamanya kotor, ya dicuci, gitu nggak Mbak? Kalau dia umpamanya kusut, ya disetrika. Kalau dia umpamanya agak kurang wangi, ya dikasih parfum, sehingga kita nyaman. Jadi begitu juga itu Mas Abdul Muthalib. Anda nanti kalau kepingin melihat istri Anda ini tetap nyaman dan cantik di hadapan Anda, ya bedaknya dibeliin, gitu. Jangan nanti dia umpamanya mau tidur dengan Anda pakai juga bedak beras. Apa namanya itu ya? Bedak apa itu namanya yang putih-putih? Bukan, yang untuk pendingin ini, bedak dingin apa namanya? Kan kalau orang mau bekerja biasanya pakai bedak itu ya, bedak apa? Giliran mau tidur dengan Anda pakai bedak itu, apa nggak kelilipan dibuatnya nanti, kan gitu. Nah, ya pakaiannya juga dikasih, tempat tinggalnya juga harus kita kasih yang layak. Artinya kebutuhan kehidupan berumah tangga itu harus terpenuhi. Nah, jadi seorang istri pun nanti, kalau dia umpamanya kita Mbak sebagai seorang istri, bagaimana supaya rumah tangga, karena suami itu merupakan pakaian dari seorang istri, ya berikan pelayanan yang baik, berikan perlakuan yang baik. Jangan nanti umpamanya, ini mohon maaf ini, begitu suami mengajak umpamanya Anda masuk kamar, kemudian untuk minta dilayani, kemudian nanti membuat-buat alasan. Udahlah mas, capek ini, dan segala macam. Nggak boleh. Nggak ada istilah capek untuk melayani suami. Kecuali apabila Mbak umpamanya dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan sedang halangan, menstruasi istilahnya. Kalau gitu ya suami juga harus paham itu. Jadi jangan nanti umpamanya istri sedang halangan, sedang menstruasi, main sosor aja kan, jangan juga. Jadi, dan istri nggak perlu juga, Mbak nanti nggak perlu juga umpamanya selalu ngasih tahu dengan suaminya kalau masih sedang halangan. Tapi gimana caranya? Ada triknya. Makanya jangan tinggalkan sholat, kan gitu. Kalau umpamanya sholat setiap hari, kan gitu umpamanya, tentu nanti ketika umpamanya Mbak sudah tidak sholat lagi, berarti ini sedang halangan. Dan suami paham. Jangan nanti ketika umpamanya, mohon maaf, nafsu suami itu sedang memuncak, setelah itu baru mau dikatakan nanti umpamanya, saya sedang halangan nih mas. Akhirnya apa? Kata Mas Abdul Muthalib ini apa katanya? Kenapa nggak ngomong dari siang tadi katanya? Gitu. Jadi supaya jangan umpamanya ngasih tahu terus, ya jangan tinggalkan sholatnya. Jadi kalau udah digantung nanti umpamanya mukenanya, itu berarti suami kan sudah paham.
istri saya rupanya sedang halangan. Karena apa? Karena dia sedang tidak sholat. Jadi begitu. Tapi kalau nggak pernah sholat sama sekali, nggak tahu bedanya. Mana hari yang sedang halangan, mana yang tidak. Nah, itu dia. Jadi nggak ada istilah kalimat-kalimat capek untuk melayani suami. Ya kadang-kadang kan ada aja tuh orang umpamanya, sudahlah lagi capek nih mas, dan segala macam. Jangankan menolak seperti itu, membelakangi suami saja tidur tanpa alasan syar'i, itu juga nggak boleh. Jadi ini selalu saya sampaikan dalam materi-materi seperti ini. Nah kemudian, agar rumah tangga itu nanti menjadi rumah tangga yang kuat dalam artian rumah tangga yang memang betul-betul harmonis Anda rasakan, sebenarnya tingkat keharmonisan dalam rumah tangga itu tidak bisa diukur dengan materi, betul apa tidak? Jangan umpamanya kita melihat secara fisik, secara materi, si Anu tuh rumahnya bagus, rumahnya kayak istana, kan gitu umpamanya. Tapi kalau di dalam rumah itu broken home gimana coba? Yang suami kata suami, yang istri kata istri, untuk apa juga? Jadi nggak bisa diukur dengan materi, berapa banyak pun umpamanya. Sering nggak kita mendengar umpamanya melalui media, melalui dan segala macam. Ada orang kaya tapi kadang-kadang rumah tangganya nggak karu-karuan. Tapi ada orang yang miskin, orang yang hidupnya pas-pasan, tetapi dia tidurnya nyenyak, makannya enak. Enak dalam artian dinikmatinya. Kan gitu. Karena salah satu contoh beginilah umpamanya. Mas punya pengalaman istri yang kemarin sakit diabetes. Orang diabetes itu kan karena gula darahnya naik. Orang kalau gula darah naik, ya minum yang manis-manis ya nggak boleh lagi, makan yang banyak juga nggak boleh lagi, kan gitu. Mbak ada penyakitnya juga? Enggak ya? Nggak ada pantangan kan kalau makan sekarang, gitu. Nah, artinya apapun, satu contoh, mau makan pakai lauk apapun nikmat aja tuh. Untuk apa juga umpamanya duit banyak, harta banyak, hasil kebun sawit umpamanya sampai puluhan ton per sekali panen umpamanya, tapi makan kambing ya nggak bisa, makan daging nggak boleh. Jangankan itu umpamanya, orang makan garam aja nggak boleh dia. Karena apa? Karena hipertensi kan. Untuk apa juga? Nah, jadi rumah tangga yang harmonis itu sederhana. Yang penting apa? Yang penting batin kita tenang. Agar batin kita ini tenang, maka suami dan istri itu pertama ya harus transparan, kemudian saling melayani. Suami juga jangan main perintah doang. Sesuatu hal yang bisa kita lakukan umpamanya, kenapa harus istri? Ini kadang-kadang enggak. Semua harus istri. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kan gitu umpamanya. Oh nggak bisa, kamu kan istri saya. Nggak juga seperti itu berumah tangga itu. Ya mbak ya. Nanti giliran istri salah sedikit umpamanya, udah main caci maki, main celepak-celepuk aja. Jangan. Saya ingatkan, jangan sampai ada nanti kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Jangan nanti umpamanya istri salah, saya kasih tahu lah. Istri itu bukan untuk dicaci maki dan bukan untuk ditangani. Intinya seperti itu. Kenapa? Ketika kita mencaci maki istri berarti kita mencaci maki diri kita sendiri. Karena apa? Karena istri itu adalah pakaian suami. Makanya nanti kalau umpamanya mas ini kan gitu. Panggil apa dengan dia? Panggil abang apa mas? Panggil mas. Mas ini bengak nih jadi orang, mau dasar kubunya. Kok suaminya dipebengai gitu? Atau istrinya umpamanya salah aja umpamanya agak kebanyakan garam umpamanya sayurnya kola tuwo de hidup. Kan gitu. Jangan. Nggak boleh juga seperti itu. Nah, jadi
saling memberikan pelayanan yang baik. Kemudian yang terpenting saya sampaikan di sini adalah ketika umpamanya transparansi Anda sudah Anda ciptakan, kemudian saling pengertian, kemudian saling melayani, dan berikutnya apa? Berikutnya adalah ada satu hal yang patut saya beritahukan kepada saudara, bahwa Anda sekarang ini masing-masing punya anak. Yang Mas Abdul Muthalib ada punya anak yang ditinggal oleh ibunya satu orang. Mbak juga ada punya anak yang ditinggalkan bapaknya 2 orang. Dan artinya ini Anda nanti tentu memelihara Anda nanti berarti memelihara atau kita menghidupkan, kita akan membesarkan. Yang intinya Allah menitipkan kepada Anda anak-anak yatim dan anak piatu. Begitu. Nah, jaminan Allah terhadap orang yang menyantuni, menyayangi terhadap anak yatim piatu ini sangat luar biasa. Balasannya surga loh. Tapi harus banyak sabarnya, Mas. Apalagi anak yatim umpamanya harus banyak sabarnya. Anak piatu juga seperti itu, sama aja. Harus banyak sabarnya. Jangan nanti anak umpamanya salah, kemudian ini dasar anak, jangan dimarahin. Coba bayangkan, kita mengusap kepala anak yatim piatu saja, itu pahalanya sudah sangat besar sekali. Apalagi ngasih makan, apalagi melayaninya, apalagi nanti membesarkannya, apalagi mendidiknya nanti kepada arah yang lebih baik. Maka tidak ada nanti balasan yang akan Allah berikan kecuali surga untuk Anda. Dan di situ saya sudah merasakan orang yang di dalam rumahnya ada anak yatim, maka rumahnya akan disinari oleh Allah. Maka rezekinya pasti akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu saya merasakan itu. Ketika saya umpamanya ada anak yatim yang kita didik, yang kita kasih makan, yang kita kita cintai dan kita sayangi, dan tidak kita beda-bedakan sama sekali dengan anak kita. Di situ ada aja jalan rezeki itu yang akan Allah berikan kepada kita. Itulah yang barangkali yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki yang tidak pernah kita perkirakan sama sekali. Nggak pernah kita menyangka-nyangka. Ada aja. Mudah jalannya. Begitu. Jadi jangan sampai nanti memarahi atau menghardik anak yatim. Itu perlu itu. Marah bukan berarti tidak boleh. Marah kalau sifatnya mendidik nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai menganiaya, tentulah tidak akan merusak fisikisnya nanti, itu tentu tidak boleh. Jangankan umpamanya anak yatim piatu, anak kita sendiri juga umpamanya, juga seperti itu. Nah, jadi bersabar Anda. Saya yakin ini merupakan hikmah yang terbaik bagi Anda. Dan semoga dengan jalan seperti inilah nanti yang akan menjadi wasilah, yang akan menjadi penyebab bagi Anda. Pertama, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, kemudian nanti umpamanya husnul khotimah, dan nanti dibebaskan azab kuburnya, kemudian nanti diberikan balasan surga. Kenapa? Karena kita menyayangi anak yatim. Dan kata Allah Ta'ala itu apa? Tahukah kamu, kata Allah, orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama itu salah satunya adalah mereka yang menyia-nyiakan anak yatim. Jadi gitu nanti. Anda kalau diberi umpamanya nanti momongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih rezeki lagi oleh Allah, jangan membedakan nanti. Oh, ini kan anak kandung, oh ini kan anak sebapak, ini kan anak seibu. Tidak seperti itu. Jangan dibedakan. Didik mereka. Karena kita nggak tahu siapa mereka nanti yang akan lebih mengabdi dan lebih berbakti kepada kita.
Kita sia-siakan umpamanya anak suami. Nggak tahu nanti dia yang akan lebih berbakti dengan kita. Disia-siakan umpamanya nanti anak istri. Belum tahu juga. Oh, kita menyanjung berlebihan rasa sayang kita umpamanya terhadap anak sendiri. Kan gitu umpamanya. Hasil pernikahan saudara. Belum tentu juga. Makanya dalam hal itu silakan nanti. Sayangi mereka. Makanya saya bilang di awal tadi, kalau boleh saya minta anak yatimnya saya minta gitu. Jadi biar saya sekolahkan, saya didik nanti keumpamanya. Kalau udah besar ambil lagi, Mbak. Nggak apa-apa. Kalau dia sudah besar. Bukan berarti nanti umpamanya selama dengan saya Mbak nggak boleh nengok-nengok segala macam. Justru Mbak harus sering ke rumah saya nengoknya gitu. Nah, supaya terjalin silaturahmi maksud saya. Gitu. Orang nggak jauh ke tempat sekolah dari rumah saya. Nah, karena masnya tadi keberatan ya gimana lah ya kan gitu ya. Apa-apa juga. Tetapi maksud saya jangan sampai anak itu nanti tidak sekolah. Ingat, salah satu yang dapat memutus mata rantai. Ingat. Salah satu yang dapat memutus mata rantai kemiskinan itu adalah pendidikan. Karena apa? Karena Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau saya nggak sekolah dulu, Mbak, mungkin nggak ketemu kita. Betul apa tidak? Nah, jadi sehingga saya dulu bersakit-sakit sekolahnya, akhirnya kita dipertemukan. Dan hari ini dari lubuk hati yang paling dalam, saya menjalin silaturahmi dengan Mas dan Mbak ini. Artinya apa? Artinya dengan secara ikhlas, mari kita bersaudara. Jadi kalau nanti umpamanya ada apa-apa, kalau mau jalan ke Tebu nanti umpamanya singgah di rumah saya. Minta nanti nomor HP saya. Pak, kami di Tebu Pak, mau singgah ke rumah Bapak. Silakan. Jangan sungkan-sungkan maksud saya. Karena apa? Karena kita sudah bersaudara. Di dalam itu udah banyak tuh saudara angkat saya. Iya. Karena begini. Artinya terjalin silaturahmi, Allah akan sehatkan kita. Allah akan panjangkan umur. Kemudian Allah akan mudahkan rezeki. Coba. Tapi kalau kita selalu membenci orang, gimana coba? Itu mempertinggi rezeki kita, memperjauh rezeki kita itu. Tapi kalau udah umpamanya, satu contoh begini, karena Mas di dalam, katakan karena Mbak di dalam umpamanya, saya mau ada acara karena hubungan kita baik, katakan seperti itu, Mas, nanti saya ada acara ya, tolong keluar ya, tolong bawakan nangka ya, kan gitu umpamanya. Itu kan salah satu jalan rezeki, betul apa tidak? Makanya rezeki itu bukan hanya sekedar uang yang berlimpah saja, tetapi saling mendoakan itu juga merupakan salah satu dari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada nanti umpamanya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Anda, maka selesaikanlah dengan secara dewasa. Karena ini adalah pernikahan Anda masing-masing yang kedua. Jadi jangan sampai nanti kita lebih lagi daripada orang-orang yang belum pernah nikah sama sekali. Jadi selesaikan masalah itu dengan baik, cari titik permasalahannya, apa yang menyebabkan permasalahan itu ada, kemudian tentu ya saling saling mengakui kesalahannya, jangan ngaku benar sendiri. Kita ini kan nggak ada yang sempurna nih, kan gitu. Oh, nggak ada yang sempurna. Jadi pasti kita manusia ini adalah tempatnya salah. Kita manusia ini adalah tempatnya lupa, khilaf. Nah, jadi kesalahan itu, saya kalau salah dengan istri, udah saya minta maaf. Bukan berarti karena kita suami umpamanya nggak mau minta maaf dengan istri, nggak juga. Istri juga seperti itu. Kalau dia umpamanya merasa salah, ya sudah. Kemudian hindari pertengkaran nanti di hadapan anak-anak.
Jadi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan sendiri umpamanya, maka silakan hubungi saya. Pak, rumah tangga kami sekarang ini ada sedikit masalah, begini-begini Pak. Datang aja ke sini. Saya akan carikan solusi yang terbaik nanti buat Anda. Jadi itu barangkali sebagai nasihat saya. Karena apa? Karena saudara juga sudah ada pengalaman membina rumah tangga. Jadi belajarlah dari situ. Kemudian selalulah berdoa kepada Allah. Tingkatkan ibadah kita. Sehingga nanti mudah-mudahan Allah akan memberikan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan selamat kepada saudara. Selamat menempuh hidup baru nanti. Mudah-mudahan pernikahannya lancar, kemudian dimudahkan rezekinya, diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi